Pendistribusian pendapatan nasional merupakan isu penting dalam ekonomi yang berkaitan dengan cara pendapat dibagi di antara individu atau kelompok dalam suatu negara. Pendistribusian yang adil bisa membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bahasa yang sederhananya adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Makanya itu, pendistribusian dapat membantu ketimpangan ekonomi, ya karena orang yang mampu dapat membantu orang yang tidak mampu. Apa itu kemiskinan? Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Contohnya, orang yang mengalami kemiskinan tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, seperti kurangnya akses fasilitas pendidikan, kesehatan dasar, dan lain-lain. Mengapa bisa terjadi kemiskinan? Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja, termasuk tidak meratanya ekonomi. Pemerintah sering menjadi pusat perhatian dalam bencana ini, memerankan peran yang menarik dengan menggunakan berbagai strategi seperti pajak, subsidi, dan bantuan sosial. Untuk mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan, para pakar sering menggunakan koefisien Gini yang mampu mengindikasikan seberapa merata atau tidaknya distribusi kekayaan di antara sekelompok individu. Permasalahan ini kerap menjadi topik hangat karena dapat mengguncang stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Sungguh menarik, bukan? Bagaimana pemerataan ekonomi di Kabupaten Murung Raya? Unit-unit produksi domestik regional bruto tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha sektor, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, juga konstruksi. Selanjutnya, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Murung Raya 2023. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 8,37%. Pertambangan dan penggalian 50,45%. Industri pengolahan 2,97%. Penggadaan listrik dan gas 0,04%. Penggadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,04%. Komunikasi 1,38%. Jasa keuangan dan asuransi 0,83%. Real estate 1,40%. Analisa berdasarkan kasistik. Diusul di posisi kedua adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,02%. Dapat dilihat bagaimana sektor pertambangan mengambil peran besar sebesar 49,02% dalam produk domestik bruto Kabupaten Murung Raya.